Bapa, kami rindu menghadap ke altar-Mu yang kudus, Tuhan. Bawa setiap kami lebih dalam lagi, Tuhan, untuk menghadap hadirat-Mu, Tuhan.
lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih lagi, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi, lebih lagi, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus.
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau layak diagungkan Tuhan. Yesus, Yesus, mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ku kagum kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau
Batu karangku, kota benteng perlindunganku, tempat kami bersandar. Kau kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
bersama Engkau lah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa, takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi Engkaulah. Engkaulah kekuatanku. Oh, tempat perlindungan setiap kami, Bapa. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Biar lidah bibir kami katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus Tuhan, kekuatanku. Batu karang yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kami katakan Kau kuatku, Kau imanku Tuhan. Terus berjalan bersama, terus mau tinggikan Yesus, Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah. Kekuatanku, Kau sumber kuatku Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, pengharapan kami, sumber kekuatan kami, batu karang yang teguh, kota perlindunganku, hanya Padamu Tuhan kami tinggikan, sungguh kami muliakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama angkat suaramu. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk menyembah-Mu. Yesus,
diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbau
Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, thou wilt still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain, because the Lord my strength. Oh, you are my strength. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, thou wilt still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior.
because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure that I succeed and keeps me safe on the mountain because the Lord is my strength. Oh, for you are my strength. Oh, sing to the Lord. Come and sing to the Lord. For you are my strength. You are my stronghold. You are my strong tower. And I will be glad, and I will be joyful, because you give me strength. Oh, and I will be still, for you alone I will be still. You are my strength, oh Jesus. For you alone, oh, for you are my strength. You are my strong tower. For you are my strength, you are my rock. Oh, you alone, you give me strength. You are my strong tower. You are the Lord, the sovereign Lord. You give me strength. Oh, I will sing, I will sing, I will sing to you. Oh, the Lord, you are my strength. Thou will soar like an eagle above the storm. Oh Lord, you give me strength, and I will still be joyful and glad because the Lord, you are my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure for that I succeed and keeps me safe on the mountain because the Lord is my strength. And I will still be joyful and glad because the Lord, you are my strength.
Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru ya Bapa. Yes, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, sama-sama nyanyikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh kami Tuhan, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah kami Tuhan, di setiap langkah ku percaya. Oh,
sekalipun, kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau Allah berserta kami. Bangkitkan setiap hati dan jiwa kami Tuhan. Bangkitkan setiap iman kami Tuhan. Bangkitkan setiap iman kami Tuhan. Biar ada pengharapan yang baru. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai.
takkan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh berdaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menolong dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku Haleluya Tuhan. Kami percaya kemenangan bukan karena kekuatan kami, kepandaian kami, pengalaman kami, atau semua sumber daya yang kami miliki ya Tuhan. Tapi kemenangan kami karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mampu melewati badai apapun di dalam hidup kami. Kami taruh hati, harapan iman kami kembali kepada tempat yang benar, kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya setiap manusia memiliki keterbatasan, kekuatan kita secara fisik, kepandaian kita, koneksi, sumber daya kita. Kita memiliki banyak keterbatasan. Dan seringkali itulah yang menyebabkan kita merasa lelah, merasa letih, merasa tidak sanggup mengatasi setiap situasi dalam perjalanan kehidupan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa terus berjalan lalu bukan hanya bertahan, tetapi saya percaya kita akan bisa menang dari setiap fase di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31 dikatakan demikian. Dari ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dimulai dari ayat 27 sekali lagi dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Yakub dan Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Israel atau Yakub itu berkata hidupku tersembunyi, bukan berarti mereka tidak mengakui kemahahadirannya Tuhan. Tapi mereka meragukan yang satu ini, meragukan kehendak Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan. Katanya Tuhan punya kehendak yang baik, kehendak yang sempurna. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu gak pernah berubah. Lalu mereka sedikit komplain, mereka berkata, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka komplain, mereka berkata, kenapa hakku? Mereka coba mengingatkan Tuhan, bangsa Israel atau Yakub itu tahu
bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Sejak dari Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Lalu buktinya apa? Lalu kondisi yang terjadi atas bangsa Israel bagaimana waktu itu? Ternyata janji Tuhan sangat berjauhan dengan kondisi mereka saat itu. Mereka bahkan jadi tawanan di negara Babel dan tidak tanggung-tanggung, bukan 1-2 tahun tetapi 70 tahun. Sehingga bangsa Israel, Yakub berkata Tuhan itu mana, aku itu tidak diperhatikan. Mungkin mirip dengan kondisi kita Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi krisis, di dalam kondisi kritis. Kita berkata Tuhan mungkin Engkau melupakan, Engkau meninggalkan. Engkau berjanji ABCD, kita mengingatkan Tuhan akan janjinya dan kita klaim. Seperti Yakub juga mengklaim janji Tuhan. Dia bahkan berani berkata itu hakku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya janji Tuhan itu digenapi. Tapi gak perlu diklaim-klaim kayak begitu. Tuhan itu tahu kok janjinya. Dia bukan hanya yang berjanji, dia bukan hanya sanggup menggenapi, dia mau menggenapi. Tapi waktu itu memang bangsa Israel dibuang ke dalam pembuangan di Babel karena dosa mereka. Karena mereka justru yang sengaja menyakiti hati Tuhan atau meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, perlu yang satu ini, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati dan batin kita. Apakah kita yang sengaja jauh atau menjauhi Tuhan, atau kita yang sengaja berpaling daripada Tuhan, padahal sesungguhnya Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Nah, keadaan seperti ini, keadaan seperti Yakub paling gampang terjadi yang kayak begini, menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Menganggap diri sebagai korban. Kalau kita di dalam kondisi mirip seperti Yakub, Israel terhimpit, tertekan, terbuang, kita mudah sekali muncul ini menyalahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengan saya mulai muncul ini, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan pemimpin, menyalahkan gereja, menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi keadaan. Coba kita berhenti sejenak, diam sejenak, cek. Pastilah hati kita merasa tertekan karena kondisi yang kita hadapi tidak seperti yang Tuhan janjikan. Justru jangan menuntut, justru jangan menyalahkan siapapun atau keadaan. Justru kita perhatikan ayat berikutnya, bagaimana bangsa Israel diingatkan Tuhan. Ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dikatakan tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Itu pernyataan retoris yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mewakili Tuhan. Itu sebetulnya mengulang ayat 21 di pasal 40 Yesaya yang sama. Ayat 21 dikatakan demikian, sama. Kata-katanya mirip, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Jadi ayat 28 itu pengulangan saja, diulang 2 kali. Kalau Tuhan berbicara 1 kali saja, itu berarti sangat-sangat penting. Kalau dia ulang 2 kali, bukan berarti perkataan yang pertama tidak penting. Tuhan kita itu gak pernah iseng kalau berkata-kata. Janjinya, firmannya itu iya dan amin. Bahkan firmannya berkuasa menciptakan, membalikan keadaan, membuat terobosan, menyembuhkan, membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia. 1 patah kata dari Tuhan. Kalau Tuhan ngulangi 2 kali, bukan karena Tuhan tidak yakin. Justru kitalah yang perlu diyakinkan Bapak Ibu Saudara. Itulah kita, natur kita manusia. Kalau kita cuma dengar sekali kayaknya gak mantap. Tuhan harus ngulangi 2 kali. Bukan karena dari Tuhan sendiri tidak yakin dengan firman-Nya sendiri. Tapi dari manusia. Supaya hati kita diyakinkan. Atau kita ditemplak. Diingatkan kembali. Kadang perlu teriakan keras. Untuk menyentakkan kita. Dari ngantuk kita, ngantuk secara rohani maksudnya. Dari kita terlena secara rohani. Kadang perlu disentakkan. 2 kali Tuhan berbicara hal yang sama, diulang ayat 21 dan 28. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar?
Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dikatakan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Waktu itu Israel Yakub letih lesu. Tuhan memperkenalkan kembali bahwa Tuhan itu gak pernah lelah dan gak pernah lesu. Unik Tuhan kita, dia memperkenalkan dirinya lewat sifatnya. Dia memperkenalkan dirinya lewat perbuatannya. Kita manusia tahu Tuhan itu lewat perbuatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi yang kita hadapi, kita juga mungkin merasa letih lesu. Ingat dia itu adalah sumber kekuatan. Kita bisa mengenal dia dari tindakannya, dari perbuatannya. Dan kalau kita sedang mengalami kondisi tertentu yang mustahil bagi kita, ingatlah dia sanggup melakukan kondisi yang kontradiktif dengan kondisi yang kita hadapi. Sehingga kita bisa kenal pribadinya, kenal namanya. Bahkan jangan sempit, kita pikir Tuhan hanya bisa melakukan itu melulu ya. Tuhan yang sumber kekuatan ya, dia bukan sumber kasih. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu begitu sempurna. Apapun kebutuhan, apapun kondisi, apapun keterbatasan yang kita hadapi, dia itu mampu mengatasinya. Oleh karena itu, Tuhan disebutkan namanya berbagai macam gelar, nama sebutan manusia, panggilan. Saya ambil 7 saja mengingatkan kita. Dia disebut Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi. Dia disebut Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku atau kemenanganku. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Sebaot, Tuhan balap tentara. Jehovah Shalom, Tuhan sumber damai. Jehovah Syamah, Tuhan itu hadir atau maha hadir. Dan Jehovah Sikenu, Tuhan keselamatan kita. Apa kondisi yang kita hadapi? Kita merasa kemerungsung, merasa galau, merasa tertekan dalam hati. Dia Jehovah Shalom. Biar dia memberikan kedamaian. Atau kita merasa tertekan karena sakit penyakit. Ingat dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Atau kita merasa kita selalu kalah dalam kehidupan. Bidang ini kalah, bidang itu kalah. Kita merasa menjadi loser, pecundang. Ingat dia adalah Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku, Tuhan adalah kemenanganku. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan? Tuhan sanggup melakukan itu. Meskipun pada akhirnya jangan sempit hanya melihat Tuhan hanya bisa melakukan satu hal saja. Bahkan jauh lebih penting daripada semua berkat terobosan yang kita harapkan di atas muka bumi atau secara jasmani. Yang terlebih penting adalah dia menyelamatkan jiwa kita, dia mengasihi kita, dia mengenal kita. Tapi bukan hanya itu, dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Waktu itu bangsa Israel jenuh, lesu. 70 tahun ditawan. 70 tahun menjadi bangsa yang ditekan tidak bebas. Tenaga mereka habis. Padahal kalau kita baca atau ikuti cerita sebelumnya. Bangsa Israel gagah perkasa luar biasa. Selalu menang dalam peperangan. Mereka letih lesu. Tapi Tuhan berkata, Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Lewat apa yang dia bisa kerjakan lewat perbuatannya. Tapi jangan pandang sempit Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun juga. Ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya saya bukan hanya berbicara kepada anak-anak muda secara jasmani, secara usia fisik. Dia sebetulnya sedang membandingkan. Orang muda identik dengan kekuatan, dengan kelincahan, dengan keberanian, dengan idealismenya. Ya saya ingin menunjukkan, mengingatkan waktu itu Yakub bangsa Israel. Mengingatkan kita firman Tuhan hari ini. Bahwa dia melampaui golongan usia yang dianggap mewakili kekuatan manusia. Yaitu anak muda. Tuhan kita jauh melampaui kekuatan manusia. Dia tidak pernah letih, dia tidak pernah lesu. Kalau kita letih dan lesu, maklum karena kita manusia yang terbatas. Oleh karena itu kita harus mengerti bagaimana kuncinya. Bagaimana rahasianya, bagaimana jawaban dari pergumulan kita lewat firman Tuhan. Sehingga akhirnya keterbatasan kita, ketidaksanggupan kita, ketidakmampuan kita menemukan jalan keluarnya. Yang pasti adalah dia adalah yang setia. Allah yang gak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Lalu bagaimana kalau begitu kita manusia yang terbatas,
Kita yang mengalami kondisi yang mustahil, kita tidak sanggup mengatasinya. Lalu apa kuncinya? Dalam ayat 31 ditulis kuncinya. Dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 31, perhatikan dan simpan baik-baik dalam hati kita. Kata tetapi orang-orang yang menanti-nantikan. Dalam Alkitab kita bahasa Inggris dipakai kata wait upon. Kalau kita perhatikan bahasa aslinya, bahasa Ibrani dipakai kata kafah. Kafah itu berarti menunggu dengan pengharapan. Kafah itu menantikan dengan tekun. Bahkan kafah juga diartikan sebagai mengikatkan diri kita kepada sesuatu. Kalau menantikan Tuhan berarti mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi berharap, menunggu dengan penuh pengharapan. Menantikan dengan tekun. Jadi berserah itu ternyata bukan pasif Bapak Ibu Saudara. Ternyata imannya tetap aktif. Tetap kita bisa melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Dan hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Menanti-nantikan kafah itu artinya adalah ketika kita melilitkan diri kita berulang-ulang kepada Dia. Kalau kita melilitkan diri kita berulang-ulang kepada sesuatu yang menjadi sumber kekuatan. Maka kekuatan itu, kekuatan Tuhan itu akan menjadi bagian kita, akan transfer kepada kita. Kalau kita dekat dengan seseorang saja, jangankan Tuhan ini ya, kita ngomong manusia. Kita punya teman orang yang selalu optimis, orang yang selalu semangat dalam hidup. Padahal dia sama kita sama-sama manusia. Sama-sama makan karbohidrat, kebutuhan utamanya. Dia ngalami masalah, kita juga. Tapi kita punya teman-teman tertentu atau dalam komunitas pemimpin rohani orang yang selalu semangat. Minimal begini, ketika dia ketemu tantangan dia gak putus asa. Coba kalau Anda bertemu dengan orang yang seperti itu. Pasti sedikit banyaknya sifatnya. Atau keberaniannya, ketekunannya, ketidakputusasaannya, transfer atau kita juga akhirnya mempengaruhi diri kita. Itu saja baru manusia dengan manusia. Kalau kita punya orang tua, lihat orang tua kita berjuang, banting tulang buat kita anak-anaknya. Sikap orang tua yang demikian saja menjadi inspirasi. Sehingga kita anaknya juga jadi tekun, gak mudah menyerah. Itu aja baru dari manusia ke manusia. Bayangkan kalau kita nempelnya, melekatnya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan yang sempurna. Yang gak pernah ada habis-habisnya. Kalau orang tua, pasangan kita, suami, istri kita, anak kita, teman kita, pemimpin kita, kekuatannya bisa habis. Padahal kalau kita melihat mereka kita bisa terinspirasi. Terbakar juga hati kita dengan semangat mereka, apalagi dengan Tuhan. Sehingga dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata renew their strength. Diperbaharui artinya kekuatan yang lama yang mau habis diganti lagi dengan kekuatan yang baru. Ternyata itulah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kekuatan kita juga tidak ada habis-habisnya ketika kita menanti-nantikan Dia. Dan unik sekali dalam ayat 31 dicatat ada berarti 4 sikap atau 4 tindakan. Dimulai kata menanti-nantikan, lalu terbang, kalau Anda lihat ayat 31, berlari, berjalan. Ada 4 tindakan atau sikap manusia. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mereka berlari nggak jadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi lelah. Bahkan mereka terbang dengan kekuatan sayapnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada tindakan-tindakan berbicara mengenai spiritual transformation. Dari menanti-nantikan berarti kan diam tuh. Menanti-nantikan akhirnya berjalan. Berjalan gak lelah. Berjalan tanpa kecepatan, tanpa pace-nya. Jadi lari gak lesu. Akhirnya take off terbang seperti Raja Wali. Itulah hebatnya ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Itulah hebatnya ketika kita mendekatkan diri kepada Dia. Harusnya kita bersyukur, kadang-kadang kita lelah, capek. Kadang-kadang kita merasa kekuatan kita terbatas, harusnya kita bersyukur.
Karena di situ kita diingatkan kembali untuk kita mendekatkan diri berulang kali kepada Dia. Saya jadi teringat perkataan Rasul Paulus berkata, aku lebih suka tinggal dalam kelemahanku, karena ketika aku lemah, justru kuasa Tuhan sempurna. Jadi kita bersyukur, kadang-kadang kita merasa lemah, kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangan tidak terjadi, belum terjadi. Supaya kita selalu menanti-nantikan Dia, supaya kita selalu melekat, menempel kepada Dia, menunggu Dia dengan penuh pengharapan. Orang yang diam, tapi diamnya benar, bukan diam nganggur, diam pasif, diam malas. Bukan diam itu, tapi diamnya hatinya, imannya tetap bekerja. Dia dekat kepada Tuhan. Orang itu setelah diam akan berjalan gak lelah. Setelah berjalan dia akan tambah pace-nya, dia akan lari gak lesu. Dan akhirnya dia take off, dia terbang seperti Raja Wali. Dan mengenai Raja Wali, Alkitab kita menulis berulang kali mengenai Raja Wali. Jadi ini burung yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana nature atau secara sesuatu kita belajar dari sifatnya. Dalam Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain, yang tadi saya baca 2 ayat itu, kita bisa mengerti bahwa Raja Wali atau kekuatan pada sayap burung Raja Wali itu menceritakan bahwa orang yang betul-betul mencari Tuhan, dia akan terbang dengan kekuatan burung seperti pada burung sayap Raja Wali yang berani menghadapi badai, menaklukkan apapun dalam hidup. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ternyata itu adalah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Ternyata kunci kemenangan kita tak sulit, tak sukar. Bukan kita cari nun jauh di sana. Dia dekat dengan kita. Orang yang mencari Dia dengan segenap hati, menanti-nantikan. Diam secara benar, dia akan berjalan, berlari. Dan akhirnya terbang seperti burung Raja Wali. Dan itu juga menjadi doa saya. Situasi apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Dia. Kita tahu Tuhan itu gak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan yang gak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Ulangi dari awal. Tuhan, ini doa kami, iman kami hanya kepadamu, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bingung
aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Oralana masya karalana besyana mata karala. Kau kekuatan kami, Kau kekuatan kami yang tak terbatas Tuhan. Saat kami letih lesu, saat kami berbeban berat, biar kami datang kepadamu Tuhan. Menanti-nantikan Engkau sumber kekuatan kami, biar kami berjalan tak lelah, berlari tak lesu, bahkan kami akan terbang seperti raja wali, karena Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya Tuhan. Oh, ralana masyarama, kiaralana moshikapatarala, kiaralana besyana mata karalana mo. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami yang tak terbatas. Kau kekuatan kami saat kami lemah. Bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Katakan dengan iman, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi. Katakan dengan iman, haleluya, amin Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Kami taruh iman kami, pengharapan kami kembali kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari dekatkan diri kita kepada Dia sekali lagi. Hati kita, harapan kita. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Seperti Yakub berkata,
Hidupku tersembunyi, bukan berarti Tuhan gak tahu kehadiran kita. Ya aku mempertanyakan kebaikan dan kehendaknya. Bahkan gak perlu klaim-klaim hak kita, firman Tuhan. Dia yang berfirman, dia tahu menggenapi. Hanya dekatkan diri kita kepada dia. Dia sumber kekuatan yang tak terbatas. Berharap hanya kepada dia. Jangan takut dan khawatir. Berharap, taruh harapan kita kembali kepada dia. Kami taruh harapan kami padamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau kekuatan kami yang tak terbatas. Kami akan berjalan tak pernah menjadi lelah. Berlari tak akan pernah menjadi lesu. Kau kekuatan kami ya Tuhan. Biar kami terbang seperti Raja Wali. Mengatasi setiap badai kehidupan. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau tak jauh, kau selalu dekat dalam hidup kami. Kami menaruh harapan kami padamu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami mau berada dekat dalam hadirat-Mu. Kau yang kubutuhkan, Kau yang kami nanti-nantikan. Tuhan jamah hidup kami. Tuhan jamah hati kami. Pengharapan kami. Iman kami yang mulai kandas, hati kami yang mulai kering, bangkitkan ya Tuhan, segarkan ya Tuhan. Oh, Kau pengharapan kami, Kau tak terbatas ya Yesus Tuhan. Saat kami lemah, Kau selalu ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya berharap padamu Tuhan. Tak ada jalan buntu bagi orang yang berharap padamu Yesus Tuhan. Haleluya, kami berharap hanya padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, oh, tak ada jalan buntu bagimu Tuhan. Selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada terobosan. Selalu ada pintu keluar dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, sekali lagi katakan Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan hidup. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, tiada yang mustahil bagi Dia. Dulu Dia melakukan itu. Hari ini Dia melakukan hal yang sama. Sampai selama-lamanya gak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia dan kita tahu Dia lewat perbuatannya. Meskipun jangan mengkotakkan Tuhan hanya bisa melakukan itu saja. Bahkan Dia menyelamatkan jiwa kita. Apapun pergumulan kita hari ini. Tadi saya menyebutkan Dia dengan 7 nama, 7 gelar. Masih banyak sebutan yang lain, tapi minimal itu yang kita ingat kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda merasa hari-hari ini Anda berkata, Tuhan aku kehilangan damai. Kemerungsung hidupnya, gerusa-gerusu, gak tenang. Meskipun kita lakukan aktivitas, tapi hati kita gak tenang. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar shalom itu, damai itu memerintah di dalam hatimu. Terima damai itu Bapak Ibu Saudara, bukan dari saya, bukan dari hamba-hamba Tuhan. Dari Yesus sendiri yang mengasihi. Ada yang bergumul dalam sakit penyakit. Dia Jehovah Rafa. Memang kematiannya di atas kayu salib menebus dosa kita. Tapi tahukah bilur-bilurnya juga menyembuhkan. Letakkan tanganmu di area tubuhmu yang sakit. Dan biarkan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau hal itu memungkinkan, pegang, letakkan tanganmu. Kalau tidak memungkinkan, letakkan saja di dada kita. Sebagai bukti kita berserah kepada Dia. Tuhan menjamah
menjamah setiap organ-organ tubuh yang rusak, ginjal yang rusak, paru-paru yang terendam, yang infeksi. Tuhan menjamah sehingga menjadi paru-paru yang baru, berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan mata seseorang dengan anugerah-Nya, dengan kasih karunia, dengan bilu-bilu Tuhan menjamah mata seseorang, disembuhkan. Kau bisa melihat dengan jelas kembali. Pendengaran yang mulai hilang, pendengaran yang mulai terganggu, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Organ-organ di dalam, liver, pankreas, ginjal seseorang yang rusak, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dia Jehovah Rafa. Saya gak bisa sebutkan satu persatu penyakit Bapak Ibu Saudara. Berserulah masing-masing, dia Jehovah Rafa. Dia yang menyembuhkan, kenalah dia, dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau kita merasa selalu kalah, ini apa-apa kalah, apa-apa kalah. Dia Jehovah Nisi, Panji kemenangan. Saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus. Terima kemenangan yang daripada Tuhan. Lakukan saja bagianmu dengan setia, dengan tekun. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, dalam keluarga, dalam studi. Lakukan saya dengan tekun. Dia panji-panji keselamatan yang membuat kita menang, menaklukkan setiap kondisi, setiap keadaan yang kita rasa gak mungkin. Dia Tuhan yang maha hadir. Kalau kita merasa sepi, kesepian, kesendirian kita menangis setiap malam di pojok ruangan itu dengan mematikan lampu, berharap tak seorang pun yang tahu. Dia terang sejati itu, dia tahu kita. Dia tahu di pojok ruangan itu kita tertunduk. Kita merasa sendiri berjuang. Dia Tuhan yang maha hadir. Bukan hanya maha hadir, dia mau menunjukkan kehadirannya bagi orang-orang yang demikian. Terimalah kesembuhan di batinmu. Engkau tidak sendirian. Tuhan menyertai. Hanya saja kita memandang masalah lebih besar daripada pribadi Tuhan. Pandang dia. Apapun yang kita alami, kebutuhan yang kita alami, Tuhan dikenal dengan nama-nama untuk melakukan sesuatu. Membalikan keadaan yang kita jumpai hari ini. Terima pemulihan kau yang sakit. Kau yang bergumul sesuatu, pekerjaan, keuangan, studi. Hubungan relationship antara suami dengan istri. Yang mulai kering, mulai hambar. Terima anggur yang baru itu seperti mujizat Yesus yang pertama kali di Kana itu. Mengubah air biasa jadi air anggur. Terima air anggur itu supaya pernikahanmu gak hambar. Supaya anak cucumu mencontoh atau meneladani pernikahanmu. Sehingga mereka pun punya pernikahan yang baik. Terima pemulihan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di atas semua terobosan berkat tadi ada berkat karunia yang paling mahal. Yaitu keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu Anda yang jauh dari Tuhan, Anda sudah orang Kristen, sudah terima Tuhan tapi jauh. Biarkan ini menjadi waktu yang terbaik untuk dekat lagi kepada Dia. Jangan jauh lagi. Tapi bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini juga waktu yang terbaik. Kalau Anda berkata, iya saya mau menerima Dia. Ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati. Katakan demikian, katakan doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini aku mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Terangkat ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mulai hari ini jadilah Tuhan. Jadilah Raja
Jadilah penguasa tunggal satu-satunya atas hidupku sampai selama-lamanya. Dan aku percaya mulai hari ini namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi Anda yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki hidup yang baru. Anda akan melihat kasih karunia Tuhan, demi kasih karunia Tuhan akan ada dalam hidupmu. Izinkan kami menjadi keluarga rohani bagi Bapak Ibu Saudara. Anda silakan klik link video berikut ini supaya Anda dituntun, dimuridkan, dan Anda bertumbuh juga di dalam iman. Puji Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Angkat suara kita, naikkan lagu ini sekali lagi, jadikan doa kita. Katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita. Haleluya. Oh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Oh, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ya Yesus, kami terbang bagai Raja Wali bersama dengan-Mu. Kami bersyukur. Biar bumi bergoncang dan badai. Bagai Raja Wali gambaran untuk kita terbang bersama dengan Dia. Haleluya, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan. Dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, angkat hati dan iman kita katakan, ku kan terbang tinggi. Dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Biarkan seperti Raja Wali yang naik terbang itu gambaran bagaimana kami mampu mengatasi setiap situasi dan kondisi. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami semua. Dan kami berdoa Tuhan, anugerah-Mu, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.